Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Kelihatannya kok masih lemas semuanya. How are you today? Ya, terima kasih anak-anak. Memang waktu sudah semakin siang, kalian mungkin sudah merasa capek dan sebagainya, tapi memang pembelajaran harus, karena kita adalah manusia yang harus selalu belajar. Untuk itu, untuk memulai pembelajaran pada hari ini, seperti biasa, kita luruskan niat kita dulu, hadir di tempat ini dalam rangka tholabul ilmi, dalam rangka menuntut ilmu, sehingga segala aktivitas kita mulai dari pagi tadi, sampai nanti pulang ke rumah itu bernilai ibadahnya orang-orang yang menuntut ilmu. Untuk itu supaya lebih barokah dan diberikan kemudahan dalam memahami ilmu yang akan kita terima, saya minta kepada Mas Reno untuk memimpin doa. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, malam doa mulai. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Mas Reno yang sudah memimpin doa. Semoga Allah mengijabahi dan betul-betul yang kita lakukan pada hari ini bernilai ibadahnya orang-orang yang menuntut ilmu. Anak-anak, saya presensi terlebih dahulu, ya. Bagi yang namanya saya panggil, itu silakan untuk berdiri dan menyampaikan satu hal baik pada hari ini. Jadi yang namanya saya panggil, itu silakan berdiri, karena saya butuh ngecek kerapian kalian. Berdiri, kemudian katakan hal baik pada hari ini. Anissa Diana Pratiwi. Membuang sampah pada tempatnya, alhamdulillah. Denis. Membantu apa ini? Oh, membersihkan rumah. Oke, silakan. Ella Rahmadani. Membantu siapa? Mbak Huti. Oke. Kemudian Nia. Masakan keluarga. Masak. Oke. Pulan Prastianingsih. Jogging setelah sholat subuh. Oke. Alhamdulillah semuanya masuk pada hari ini. Terima kasih. Untuk lebih mencintai negara kita, karena kalian adalah generasi penerus bangsa, maka saya minta untuk berdiri sejenak, kita nyanyikan lagu Bagimu Negeri.
mengabdi bagimu negeri jiwa raga kami. Terima kasih, silakan untuk duduk kembali. Anak-anakku sekalian, kalian sebagai generasi penerus bangsa tentunya menjadi tumpuan bagi bangsa ini. Tumpuan menjadi negara ini bertumpu pada pundak kalian. Pada saat generasi Z, generasi kalian itu banyak yang semangatnya itu rendah. Tapi saya harapkan anak-anak pada diri kalian itu ada semangat yang hebat, semangat yang kuat untuk menjadikan diri kalian untuk terus mau belajar dan belajar. Untuk itu coba tangannya yang sebelah kanan diangkat dulu. Tangan kanan diangkat, kemudian taruh di pundak temannya. Ya, taruh di pundak temannya. Pundak temannya sebelah kanan, pundak temannya. Nah, bagus. Nah, di pundak temannya. Yang nggak nyampe nggak apa-apa, nanti kan gantian. Ya. Terus sekarang tirukan kata saya. Mas, mbak. Kita harus kuat. Kita tumpuan bangsa. Ayo belajar. Belajar. Serius ya. Nggak boleh ngelamun. Nggak boleh malas. Oke, ganti. Tangan kiri diangkat, taruh ke pundak kiri pundak temannya. Ganti. Tirukan kata-kata saya. Iya yo. Begitu juga kamu. Ayo semangat. Sekarang Pak Joko ngajar loh. Serius. Amin. Oke, cukup ya. Kelihatannya sudah semakin serius, tapi sayang mukulnya kalian itu pakai emosi temannya itu tapi bangun. Nah, yang tadi ngantuk sekarang sudah menjadi bangun. Oke. Anak-anak sekalian, memang apa yang saya lakukan ini adalah supaya kalian nanti bangun tambah semangat. Ya, bangun tambah semangat. Kemudian pada hari ini, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, coba saya ingatkan kembali. Nah, coba masih ingat atau tidak? Materi kita minggu kemarin apa? Ayo, apa tadi minggu kemarin materi kita apa? Minggu kemarin pertengkaran, perkelahian pelajar dan larangan minum minuman keras. Minggu kemarin kita membahas itu. Kemudian sudah sekarang coba kalian juga berpikir ketika mungkin ada teman kalian yang mungkin mau istilahnya bertengkar, mau tawuran. Misalkan ini temannya si Adri dan gengnya ini, Reno, Ramzi dan temannya ini mau tawuran. Kira-kira apa yang akan dilakukan yang cewek-cewek ini? Kalau melihat ini mau tawuran, apa yang kalian lakukan? Ayo, join. Ayo, ada yang join itu. Apa? Apa, Pak Mulan? Ada yang dipisah, ada yang mencegah. Wong belum tawuran kok dipisah gitu ya toh? Nah, belum apa? Dinasihati, dilarang. Nah, itu bagian dari dakwah. Makanya hari ini kita akan mempelajari materi kita adalah materi menebar Islam dengan santun dan damai melalui dakwah, khutbah, dan tablik. Kemudian kenapa kita harus memahami, kenapa kita harus belajar materi itu? Ya, tentunya seseorang belajar sesuatu itu mempunyai keinginan. Seseorang belajar sesuatu tentunya memiliki tujuan tertentu.
mempunyai target atau goal tertentu. Dan tujuan kita belajar materi itu ada 3 pada hari ini. Yang pertama adalah setelah pembelajaran ini nanti melalui yang namanya kegiatan project based learning atau kita membuat sebuah proyek, setelah itu kalian satu. Apa yang diucap? Alhamdulillah. Ya. Sip. Nah, lanjut. Apa yang kita inginkan dari tujuannya? Tujuannya satu. Setelah mempelajari melalui project based learning, diharapkan kalian adalah satu, mampu menjelaskan dan menganalisis ketentuan dari dakwah, khotbah, dan tabligh. Yang kedua, melalui pembelajaran project based learning, diharapkan kalian mampu menerapkan ketentuan dakwah, khotbah, dan tabligh. Nah, kemudian yang ketiga, setelah mempelajari materi dengan pembelajaran project based learning, diharapkan kalian mampu membiasakan diri sebagai muslim yang rahmatan lil alamin. Itu yang menjadi tujuan kita, goal kita. Nah, tapi bukan hanya tujuan itu saja, tapi setelah ini ada pembelajaran bermakna. Apa pembelajaran bermaknanya? Pembelajaran bermaknanya adalah setelah semua kita pahami, kemudian kita mampu mengamalkannya. Mengamalkannya dengan apa? Dengan dakwah bilhal, dengan perbuatan. Dakwah bil hikmah. Nah, kita amalkan ilmu yang kita dapat itu. Contohnya ketika proses diskusi, kalian mampu berpendapat dengan baik, menerima pendapat temannya dengan baik meskipun ada perbedaan. Itulah pembelajaran bermakna yang akan kita capai. Nah, oke, selanjutnya Bapak ingin tanya. Di masyarakat yang penuh dengan majemuk ini, kira-kira dakwah yang bagaimana yang bisa diterima oleh masyarakat? Coba, siapa yang mampu menjawab? Yuk. Dakwah bagaimana yang bisa diterima oleh masyarakat di kondisi majemuk seperti ini? Yuk, boleh ayo. Siapa? Coba. Mungkin Nia, ada pendapat? Siapa? Cesi, mungkin ada pendapat? Atau Wulan? Wulan? Ya, ini Wulan. Nah, enggak ada. Di lingkungan majemuk ini tentunya bagaimana dakwah yang bisa diterima oleh masyarakat adalah dakwah yang tentunya itu menarik dan tentunya tidak menyakiti satu sama lain. Mau mengajak seseorang itu ya harus dengan sopan, dengan etika yang baik. Nah, di era sekarang ini, kira-kira pertanyaan saya, kira-kira di era sekarang ini, dengan media dakwah apa yang kira-kira itu bisa mengena? Apa? TikTok, apalagi? Instagram, YouTube, Twitter, Facebook. Oke. Banyak sekali media yang bisa kita manfaatkan. Dan pada kesempatan hari ini kita punya proyek produk yang akan kita hasilkan. Apa? Saya harapkan kalian bisa merumuskan suatu media dakwah yang baik, yang tentunya mengikuti ketentuan-ketentuan, ya, bisa nanti berupa video, bisa berupa poster, bisa berupa sketsa atau teks khotbah, yang mana itu nanti akan kita buat, kemudian semuanya kita unggah di media sosial. Bisa melalui YouTube, bisa melalui TikTok, dan bisa melalui Instagram ataupun video. Ada video ya? Itu apa itu? Video ya namanya. Itu yang kita harapkan. Nah, untuk itu setelah ini
akan saya bagi kelompoknya, ya. Kelompoknya pun saya tawarkan pada kalian. Kira-kira yang pengen bikin video siapa? Kita bentuk kelompoknya. Yuk, yang bikin videonya siapa? Oke. Nah, nanti bergabung ya, yang bikin video bergabung. Kita buat 3 kelompok. 3 kelompok. Kita membuat proyeknya 3 kelompok. Ya, ada yang bikin video. Kemudian yang bikin poster, ada enggak? Yang pengen bikin poster, ayo. Bikin poster. Nah, di sini ada bikin poster, ya. Kalau yang bikin teks khotbah, ya. Nah, ini teks khotbah ya, berarti yang belum angkat tangan berarti tadi teks khotbah. Jadi kalau satunya sudah bikin video, bikin poster dan teks khotbah, ya. Selanjutnya silakan untuk kalian berkumpul sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Enggak apa-apa, walaupun cewek teks khotbah biar tahu paham dulu. Ayo. Yuk, dibentuk kelompok dulu. Buka-buka internet. Kira-kira mau seperti apa tujuannya? Mau seperti apa yang kita lakukan? Silakan. Nah, ini tadi kelompok bikin apa? Buat video. Bikin video. Berarti kalian tentukan dulu tujuannya dari video itu bikin apa. Mau mengarah kemana video itu? Apakah bikin video tentang menasihati temannya yang salah atau bagaimana? Yang penting itu kaitannya dengan dakwah. Kalian sudah paham dakwah, jadi dakwah itu apa kan sudah kalian pahami dulu, cari-cari di internet. Kalau sudah, tentukan langkahnya, tujuannya apa, baru menguat ke video ini, dibentuk, siapa yang berperan, baru dibikin videonya. Sudah gitu ya. Oke, bisa dilakukan. Coba, ayo. Bikin apa ini tadi? Teks khotbah. Oke, bikin teks khotbah. Kalian harus membuat dulu. Tujuannya apa? Tujuannya khotbah itu ditentukan. Mau bikin tentang khotbah apa? Misalkan, Islam rahmatan lil. Ya. Ini bikin apa? Khotbah. Oke, sudah bikin khotbah. Tentukan dulu tujuannya. Bikin khotbah itu, tujuan khotbah itu mau kemana? Mau mengajak apa? Gitu. Misalnya tujuan khotbahnya apa? Tentukan dulu materi-materinya tentang khotbah. Setelah itu kalian bisa cari-cari di internet. Karena kalau membuat khotbah itu kan tentunya harus ada rukun khotbah, harus tahu rukun-rukunnya dulu. Nah, kemudian khotbah itu sunnahnya seperti apa? Ditentukan, setelah itu nanti presentasinya kan ke depan. Tentukan siapa yang presentasi, siapa yang mau jadi jamaahnya, siapa yang mau jadi muadzinnya. Itu harus ditentukan dulu. Bikin kerangka proyeknya, kalau selesai nanti karena presentasi. Ya, seperti itu. Yuk. Poster. Nah, bikin poster berarti tentukan dulu. Poster itu mau mengajak apa? Nah, posternya itu tentang apa? Misalkan tentang Islam ya, yang mana? Islam yang mana yang dikedepankan? Apakah poster itu mau tentang zakat? Tapi kita kan membahasnya adalah dakwah. Dakwahnya itu tentang apa? Itu tujuannya apa? Nah, itu ditentukan dulu. Setelah ditentukan, terus kemudian kalian mulai mengerucut. Oh, nanti posternya lewat apa? Apakah kalian buat lewat Canva? Atau mungkin poster itu kalian buat lewat Word saja? Atau mungkin kalian bisa membuat lewat PowerPoint? Nah, kalau sudah teksnya dibuat dulu, kalian buat sketsa teksnya apa yang akan disampaikan di situ. Kalau ada dalil, kemudian ada itu dimunculkan apa? Cari-cari di internet dulu. Nah, itu yang harus kalian lakukan. Oke, silahkan semuanya bekerja dengan baik. Ya.
Anak-anak, waktunya sudah selesai untuk membuat proyeknya. Sekarang saya minta untuk kelompok Nia. Kelompok Nia untuk maju ke depan, presentasikan proyeknya terlebih dahulu. Silakan, maju ke depan. Ditutup. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Cukup. Ya. Jika tidak, kami tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Beli aplaus untuk kelompok 1, kelompoknya Nia. Ya. Selanjutnya, kelompok 2, kelompoknya Adli dan Tiko, silakan untuk maju ke depan, presentasi tentang khotbah. Siapa yang sudah ditentukan untuk jadi mubaliknya atau khotibnya, dan siapa yang jadi muazzinnya? Silakan. Yuk. Langsung maju ke depan. Yuk, kursinya diambil satu, seakan-akan ini mimbar. Yuk, belajar. Nanti muadzinnya selesai azan, turun, langsung cari tempat duduk. Yuk, langsung silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsani illa yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfan wa tama'a. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Islam adalah agama yang mengajarkan kedamaian dan cinta kasih sayang. Kata Islam sendiri berasal dari kata aslama yang berarti menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim adalah orang yang menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan mematuhi segala perintah dan larangannya. Silakan untuk kelompok yang akan bertanya, kalau ada pertanyaan silakan. Ada yang ditanyakan? Silakan. Siapa yang mau tanya? Silakan. Ada yang tanya enggak? Tentang apa yang sudah disampaikan tentang khotbah ini, atau mungkin kalian masih bingung atau bagaimana? Silakan, yang mau bertanya boleh. Silakan. Kelompoknya Keisha mungkin mau tanya, silakan. Oh, Anis. Kelompoknya Anis mau tanya, silakan. Boleh. Kelihatannya kok mau tanya, nggak usah takut, nggak apa-apa. Yuk, silakan. Izin bertanya. Salah satu rukun dari khotbah adalah wasiat takwa atau mengajak takwa, tapi ada khotbah yang dilaksanakan tapi kok belum ada ya? Terima kasih atas pertanyaannya. Betul, rukun khutbah ada 5.
1. Memuji kepada Allah di kedua khutbah. 2. Membaca sholawat kepada Nabi Muhammad. 3. Berwasiat dengan ketakwaan. 4. Membaca ayat suci Al-Quran. Dan yang terakhir, berdoa untuk kaum mukmin. Hal ini dilakukan di khutbah terakhir. Pada khutbah yang saya lakukan, sudah ada wasiat takwa memakai bahasa Arab dan kata, ya ayyuhal hadirun, ittaqullah haqqa tuqatih, dan seterusnya. Untuk yang berbahasa Indonesia memang tidak kami ulangi. Begitu jawabannya. Terima kasih. Oke, sudah cukup. Beri aplaus untuk Asli dan kawan-kawan. Ya, selanjutnya anak-anak sekalian, mejanya dibawa kembali dulu. Mejanya. Silakan mejanya dibawa kembali dulu. Nah, diperhatikan. Dari hasil pengamatan Bapak selama proses kalian melaksanakan project, ya, ada beberapa yang ada catatan-catatan, mulai dari yang membuat video, kemudian ada yang ketika presentasi poster, kemudian khutbah, ada catatan-catatan yang itu sangat kecil sekali. Hanya beberapa yang perlu ditambahi supaya lebih sempurna dari itu. Kemudian anak-anak sekalian, dari proyek ini kira-kira apa yang kita dapat simpulkan materi pada hari ini? Coba, kesimpulan dari materi pada hari ini apa? Ada yang tahu? Kesimpulan, ayo kesimpulannya bareng-bareng. Kesimpulannya tentang materi dakwah, khotbah, dan tabligh. Dakwah harus dilakukan. Jadi kesimpulannya satu, dakwah harus dilakukan dengan sopan santun, dengan tutur kata yang baik. Kemudian yang kedua, kesimpulan dari materi ini adalah rukun dari khotbah ada berapa? 5. 1. Memuji kepada Allah. 2. Membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ketiga, berwasiat tentang takwa. Keempat, membaca ayat suci Al-Quran. Yang kelima, doa untuk kaum mukmin itu dilaksanakan pada khutbah kedua, khutbah terakhir. Ya, ini kesimpulan yang kita dapatkan. Ya, selanjutnya saya minta kalian untuk silahkan untuk membuka HP-nya. Kita sekilas uji kemampuan kalian dengan silahkan untuk masuk ke link yang saya buat. Ya. Link saya buat, silahkan. Waktu mengerjakan selesai, nanti saya coba penilaian kalian hasilnya. Nah, anak-anakku sekalian, sekarang fokus, waktunya selesai, sudah habis. Ya. Nilainya juga kalian mestinya sudah tahu sendiri, salah berapa, betul berapa, di situ muncul. Ya. Kemudian ini anak-anak, kita coba kalian refleksikan kembali pada hari ini. Pembelajaran kita pada hari ini kita refleksi bersama bagaimana pembelajaran hari ini, apakah sudah menarik atau belum, atau kok kalian belum jelas karena penjelasan dari saya itu terlalu cepat atau bagaimana, atau pembelajaran ini bagaimana. Silahkan nanti bisa diisi di link yang saya kasihkan di kalian, karena untuk perbaikan pembelajaran yang akan datang. Pak Joko membutuhkan saran kritik kalian untuk pembelajaran yang akan datang. Selanjutnya saya ingatkan kembali, tugas kalian di rumah adalah mempelajari materi untuk minggu depan. Dan minggu depan materi yang akan kita bahas adalah tentang hak waris atau pembagian waris. Silahkan dipelajari di rumah. Kemudian sekali lagi sebelum kita akhiri, mari kita
Saya Pak Joko mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dalam pembelajaran hari ini atau mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan. Selanjutnya saya minta kepada Reno untuk memimpin doa. Ya, silakan dipimpin doa sebentar. Terima kasih kepada Mas Reno. Selanjutnya anak-anak sekalian, teruslah kalian menjadi pembelajar yang baik, teruslah untuk selalu berbuat baik. Saya akhiri, terima kasih. Mari kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.